Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Bila pada materi sebelumnya kita membahas tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Siapa saja mereka dan bagaimana peranannya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tokoh yang pertama adalah Sultan Malik Al-Soleh, memiliki nama asli Maurah Silu. Sultan Malik Al-Soleh adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang terletak di Aceh yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Sultan Malik Al-Soleh berkuasa dari tahun 1267 Masehi hingga tahun 1297 Masehi. Kisah perjuangan dakwah Sultan Malik Al-Soleh dibukukan oleh Marco Polo. Marco Polo adalah seorang saudagar sekaligus petualang dari Venesia. Dia mengatakan bahwa Sultan Malik Al-Soleh merupakan raja yang kaya raya dan kuat pengaruhnya di Aceh. Tokoh yang kedua adalah Sultan Ahmad. Sultan Ahmad berkuasa dari tahun 1326 hingga 1348 Masehi, bergelar Sultan Malik At-Thohir II. Sultan Ahmad merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Pernah menerima kunjungan dari Ibnu Batutah. Ibnu Batutah mengatakan bahwa Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Tokoh yang ketiga adalah Sultan Alauddin Riayat Shah, merupakan Sultan ke-10 dari Kesultanan Aceh. Berkuasa dari tahun 1538 hingga tahun 1571 Masehi. Dalam pemerintahannya, Kesultanan Aceh memiliki kekuatan militer yang kuat dan handal karena mendapatkan bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India, juga mengirimkan pendakwah-pendakwah ke seluruh pelosok Sumatera. Tokoh selanjutnya adalah Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Tokoh yang kelima adalah Sultan Alauddin, memiliki nama asli I Mangakrangi Daeng Manrabia. Sultan Alauddin menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Ia adalah Raja Goa pertama yang masuk agama Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Dalam pemerintahannya, penyebaran agama Islam mencapai daerah Buton dan Dompu Sumbawa, serta kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Tokoh yang keenam adalah Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayyad bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ri Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota pada tahun 1525 hingga tahun 1589 Masehi. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini, bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Datuk Tunggang Parangan berdakwah di Kutai hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Kutai Lama, Kecamatan Anggana,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Yang ketujuh adalah Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 hingga 1500 Masehi. Mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara, hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah berangkat ke Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk belajar agama Islam di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Beliau juga mendirikan Jolebe atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Akhirnya, gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja lain di Maluku. Selain tokoh-tokoh yang telah kita bahas di atas, masih banyak ulama-ulama yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer diantaranya adalah Sayyid Abdul Rahman Abdul Somad Al-Palimbani. Beliau berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Syekh Mahfud Al-Termasi, berasal dari Termas, Jawa Timur. Syekh Nawawi Al-Bantani, berasal dari Banten. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Syekh Ismail Al-Minangkabawi dan Syekh Ahmad Khotib Al-Sambas. Syekh Ismail Al-Minangkabawi dan Syekh Ahmad Khotib Sambas tinggal di Mekkah, namun juga memiliki jasa besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia melalui murid-muridnya. Dalam menyebarkan agama Islam, selain dengan berdakwah, para ulama juga menulis buku-buku kitab ilmu. Di antaranya adalah Nuruddin Ar-Raniri yang berasal dari Aceh, menulis karya Siratul Mustaqim dalam bidang fikih dan ibadah. Abdul Rauf Al-Singkili yang berasal dari Aceh, menulis terjemahan Al-Mustafid dan Mir'at Al-Tulab dalam bidang tafsir, fikih dan muamalah. Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berasal dari Banjarmasin, menulis Sabil Al-Muhtadin dalam bidang ilmu fikih. Abdullah Mahfud Al-Termasi yang berasal dari Termas, Jawa Timur, menulis buku Minhaj Zawi Al-Nazar dalam bidang ilmu ulumul hadis. Dan Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani yang berasal dari Samarinda, menulis karya Majmu'at Al-Syara'iyah dan Faid Al-Rahman dalam bidang fikih, tasawuf, dan tafsir. Demikian tadi pembahasan tentang ulama-ulama tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.